Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari kembali saudara di pagi acara ini kita mau bersyukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, relasi, dan keselamatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Keluaran 34 ayat 4b sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 9. Bacaan kedua 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 dan Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara seluruh gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini merayakan Allah yang Esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah relasi kasih kekal yang memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan, belas kasih, dan keselamatan. Bacaan-bacaan hari ini berpusat pada kasih, relasi, dan keselamatan. Mari kita simak bacaan-bacaan hari ini. Melalui bacaan pertama disampaikan kepada kita di mana Allah menyatakan diri sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Kasih Allah saudara bukan sekedar teori, melainkan jaminan kehadirannya di tengah kelemahan dan keberdosaan umatnya. Ini merupakan fondasi utama dalam memahami karakter Allah. Bukan sekedar gelar, melainkan janji nyata tentang bagaimana Allah berinteraksi dengan umatnya. Kalimat penyayang dan pengasih menggambarkan kasih keibuan yang mendalam dan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Allah mengasihi umatnya saudara bukan karena mereka layak, tetapi karena naturnya yang penuh kasih. Sedangkan panjang sabar secara harfiah berarti panjang hidung atau tidak mudah marah. Di sini menunjukkan bahwa Allah menahan murkanya dan memberikan manusia waktu dan kesempatan untuk bertobat serta memperbaiki diri. Dan kata berlimpah kasih dan setia. Kasih Allah saudara adalah kasih perjanjian yang setia dan tidak berkesudahan. Ia tidak akan pernah meninggalkan umatnya bahkan ketika mereka tidak setia. Inilah kasih Allah. Kasih yang menjamin, yang menjadi jaminan nyata di dalam kehidupan kita. Melalui bacaan Injil membuktikan kasih Bapa yang terbesar pada umatnya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Allah Bapa mengutus putranya saudara bukan untuk menghukum, melainkan supaya kita beroleh hidup kekal. Sedangkan Rasul Paulus dalam bacaan kedua menutup suratnya dengan doa berkat Tritunggal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah bekal dan kekuatan kita dalam menjalani hidup. Kasih yang terbesar dari Bapa Allah kita yang diwujudkan dalam pengorbanan putranya saudara, yaitu putranya terkasih Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, inilah yang harus kita kenang dalam kehidupan kita. Setiap saat kita berdoa dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Juga membuat tanda salib kecil di kening, bibir maupun di hati kita. Ingat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, tiga, tapi satu, Tritunggal Maha Kudus. Satu wujud, tiga pribadi. Seperti sebuah segitiga yang hanya memiliki satu bentuk utuh, namun saudara terdiri dari tiga garis atau sisi. Allah adalah satu kesatuan, yaitu Esa, yang eksis dalam tiga pribadi berbeda tanpa terbagi-bagi. Lihat, dalam sebuah segitiga sama sisi, setiap sudut dan sisi memiliki ukuran yang sama besar. Hal ini
merepresentasikan saudara bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus setara dalam keilahian, kemuliaan, dan kekuasaan. Dan ketiga garis pada segitiga saling mengikat satu sama lain untuk membentuk satu bangun ruang yang utuh. Ini mencerminkan hubungan kasih yang kekal dan saling melengkapi antara ketiga pribadi ilahi. Garis-garis segitiga ini, saudaraku yang terkasih, adalah visualisasi untuk mempermudah pemahaman kita tentang sifat Allah yang melampaui akal budi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara bertepatan dengan perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita semua diingatkan akan Allah Bapa yang penuh kasih, di mana kasihnya saudara yang besar ini diwujudkan dalam pengorbanan nyawa putranya terkasih Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyatukan kita, menguatkan, serta membimbing kita untuk hidup dalam damai dan kasih setiap hari. Selayaknya lah kita selalu bersyukur dan selalu mengenang Allah Bapa yang begitu penuh kasih kepada kita dengan selalu bersyukur dan berdoa diawali tanda salib. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui misteri Tritunggal yang bukanlah teologi yang rumit, melainkan sebuah undangan untuk kita agar hidup dalam kasih. Seperti Allah Tritunggal yang hidup dalam persekutuan penuh kasih, kita pun dipanggil untuk saling mengasihi, hidup rukun, dan membawa damai di lingkungan sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari kita persekutuan hati bersama dengan keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.